Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema memasak amalan agar energinya betul-betul meresap dan menyatu dengan dirimu. Ya. Nah, jadi kita biasanya ketika mendapatkan sebuah amalan begitu terburu-buru untuk kita gunakan. Ya, persis misal seperti orang yang baru belajar sepak bola, ya. Langsung turun pertandingan, ya. Begitu berhadapan dengan pemain-pemain yang terlatih, ya bengong saja. Seperti orang baru belajar karate, ya baru sabuk putih sudah pengen berantem. Kemudian misal berantem dengan orang yang sudah berlatih bela diri atau sudah belajar karate sampai misal sabuk coklat, ya. Ya tentu babak belur yang sabuk putih, ya. Nah, seperti halnya orang yang baru belajar berenang, langsung pengen mencoba berenang di tempat yang dalam, ya jadi kelelep. Nah, jadi begitu. Jadi seperti itu juga amalan, ya. Amalan itu butuh kita masak, artinya memasak amalan itu ya melatih amalan, agar energinya itu betul-betul menyatu, meresap ke dalam diri kita, dan ketika digunakan hasilnya juga akan terlihat, ya. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan tuh untuk memasak amalan tadi. Yang pertama, ya, berpuasa. Nah, puasa itu sangat baik tuh bagi orang yang sedang mempelajari keilmuan atau amalan tertentu, ya. Tentu puasanya tidak usah yang macam-macam, ya. Puasanya tetap mengerjakan puasa sunnah begitu. Ya, Senin Kemis, puasa Daud, dan seterusnya. Nah, ketika dia sedang berpuasa itu, dia akan lebih fokus tuh. Energinya itu akan lebih besar dan lebih bisa dia rasakan, ya. Jadi orang kemudian memilih berpuasa tuh ketika dia sedang mematangkan atau memasak amalan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, ya, ketika orang memasak amalan tadi, yang dia lakukan adalah dengan mengulang apa yang menjadi zikir atau bacaan atau wirid dari amalan-amalan tadi. Ya, kadang orang sudah memasak amalan itu tapi kemudian dia malas, ya, energinya juga akan meredup, ya, menghilang pelan-pelan, ya. Seperti halnya kita sudah sabuk hitam nih karate, ya, sudah sensei, ya begitu. Tapi kita tidak pernah latihan, ya, kemampuan kita masih ada, ya. Muscle memory kita masih, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu refleksnya sangat bagus, ya. Tidak pernah latihan split lagi, tendangannya masih lumayan, tapi sudah tidak bisa setinggi dulu, ya. Nah, kalau seiring perjalanan waktu, misal kalau dulu mau menendang berputar, misalkan ada tendangan tuh namanya oshirogeri, tendangan berputar, ya. Kalau tidak pernah dilatih, ya, tahu-tahu langsung muter-muter nendang, ya bisa encok dan seterusnya. Nah, jadi contohnya begitu. Jadi ketika amalan itu tidak pernah dilatih, ya maka energinya juga akan perlahan-lahan meredup bahkan menghilang. Nah, jadi orang kemudian mematangkan atau memasak amalan tadi dengan cara sering mengulang-ulangi apa yang menjadi bacaan atau zikir atau wirid dari amalan yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, ya, yang paling penting nih. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan
menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian yang ketiga nih ya, yang orang juga sering banget melupakan. Ketika orang ingin memasak amalan tadi, dia jangan melupakan jasa dari orang-orang yang sudah mengajarkan amalan tadi. Jadi misal dia mendapatkan ijazahan itu dari seorang guru, dari seorang ustadz, dari kiai dan seterusnya. Nah, ketika dia memasak amalan itu, dia bertawasul, ya jangan lupa dikirimi doa juga, ya, dikirimi Fatihah dan seterusnya. Ya, orang yang sudah mengijazahkan amalan itu tadi. Ya, kita mau amalannya, tapi gurunya kita tidak mau. Nah, biasanya seperti itu yang membuat amalan itu menjadi setengah masak atau setengah matang. Sehingga ketika amalan itu digunakan, ya hasilnya juga jadi setengah-setengah. Nah, jadi kunci ya dari keberhasilan orang yang menerapkan, mengaplikasikan sebuah amalan ya, misal agar mantannya balik kepada dia, ya tetap kuncinya adalah istiqomah ya. Karena apa? Ya karena energi amalan itu akan betul-betul meresap, masuk, merasuk ya, memberikan perubahan ketika dia bisa mengerjakannya itu dengan istiqomah agar energinya itu berkesinambungan. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus menerus walaupun itu sedikit ya. Nah, saya juga pernah dapat pertanyaan tuh, Ustadz, kalau saya sudah pernah mengerjakan amalan, nah saya pengen melepaskan amalan itu dari diri saya, bagaimana caranya? Ya caranya tadi kan, ketika orang berhenti membaca wiridnya, bacaannya, zikirnya dan seterusnya, ya pelan-pelan energi dari amalannya itu juga akan menghilang dengan sendirinya. Jadi ketika kita pengen mempelajari itu tentu jauh lebih sulit ya daripada ketika kita ingin melepaskan. Jadi mendapatkan itu di mana-mana akan jauh lebih sulit daripada ketika orang ingin melepaskannya. Nah, jadi itu 3 kunci untuk memasak amalan pada diri kita. Artinya agar energinya itu betul-betul menjadi kuat, sehingga ketika kapanpun kita gunakan, ya hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita ya. Dan memang kuncinya tadi ya, kita lakukan dengan istiqomah dan juga tidak terburu-buru. Nah kan banyak orang dapat amalan pokoknya tadi seperti di awal, langsung mau dipakai, langsung mau diterapkan, langsung mau diaplikasikan, ya langsung mau untuk menggempur dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin kita perlu memberikan jeda ya 1-2 minggu ya, apalagi amalan-amalan yang baru ya, yang bacaan-bacaannya tadi mungkin bagi telinga kita baru kita dengar, kita belum hafal tuh ya. Jadi akan lebih bagus itu kan orang bisa fokus, konsentrasi ketika amalan itu betul-betul dia hafal ya. Karena kan ada tuh orang mengerjakan amalan tapi harus sambil membaca begitu ya. Ya. Nah, tetapi ketika itu memang sudah dia hafal itu sebenarnya kan tanda bahwa amalan itu sudah menyatu dengan dirinya. Nah, kapanpun mau dia gunakan kan tidak perlu mencari, aduh kemarin bacaannya disimpan di mana nih? Ya buka-buka handphone dulu di mana nih? Menyimpan bacaan dari amalan tadi dan seterusnya. Nah, itu kenapa kita perlu sebelum menggunakan amalan kita memasaknya atau mempelajarinya dulu dengan seksama ya. Nah,
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.